Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Pak Yekno menatap kosong ke arah langit sore yang mulai menggelap. Angin bertiup pelan, membawa suara azan maghrib dari kejauhan. Namun, tak sedikit pun getaran religius masuk ke hatinya. Yang ada hanya kegelisahan, kemarahan, dan rasa putus asa yang menyesakkan dada di ruang tamu rumah sederhana itu. Bulala duduk dengan wajah lesu sambil memandangi secarik kertas tagihan yang jumlahnya sudah tak bisa dihitung dengan jari. Listrik nunggak, cicilan motor menumpuk, dan uang kontrakan pun sudah 2 bulan belum dibayar. Di kamar belakang, terdengar batuk anak mereka yang berusia 9 tahun, Arman, yang tak kunjung sembuh sejak seminggu terakhir. "Apa kita harus ke dokter, Pak?" tanya Bulala pelan, takut menyulut emosi suaminya yang belakangan jadi mudah marah. Pak Yekno tidak langsung menjawab. Ia meremas rambutnya sendiri, lalu menghela napas panjang. "Uang dari mana lah? Kita makan aja ngutang di warung Waksarip." Suaranya meninggi, lalu ia menendang kursi plastik yang langsung terbalik dan retak di sudut kakinya. Bulala menunduk, matanya basah, tapi ia tahu menangis tidak akan menyelesaikan apapun dulu. Pak Yekno adalah seorang tukang kayu yang cukup terkenal di desanya. Ia biasa mendapat proyek membangun rumah, perabot, dan pesanan kusen. Tapi sejak pandemi melanda, usahanya perlahan meredup. Satu demi satu pelanggan menghilang, sisa tabungan pun habis untuk bertahan hidup. Kini, yang tersisa hanya utang dan penyesalan. Malam itu, saat Bulala sudah tertidur sambil memeluk Arman yang panas badannya semakin tinggi, Pak Yekno keluar rumah. Ia tidak bilang apa-apa, hanya diam-diam berjalan ke arah barat desa, menuju sebuah rumah tua di pinggiran hutan bambu. Rumah itu sudah lama kosong, tapi orang-orang percaya ada seseorang yang tinggal di sana, seorang dukun tua yang katanya bisa membantu orang terjepit ekonomi. Dengan jalan pintas, rumah itu gelap, hanya satu lampu minyak menyala di dekat jendela. Pak Yekno mengetuk pintu 3 kali. Tidak lama, pintu terbuka sendiri, menimbulkan bunyi engsel berderit yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam, duduk seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, matanya merah seperti menyala dalam gelap. Di depannya, ada sebilah keris bersarung kayu jati yang diletakkan di atas kain mori putih. "Namaku Mbah Roso," ucapnya pelan. "Kau datang dengan hati berat dan pikiran gelap." Pak Yekno menelan ludah. Rasanya tubuhnya gemetar, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Aku butuh uang, Mbah. Anak saya sakit, saya nggak punya apa-apa lagi. Tolong saya." Mbah Roso tidak langsung menjawab. Ia menunjuk keris di depannya. Ini bukan keris biasa. Namanya keris naga runting. Ia membawa kekayaan bagi siapapun yang bersedia menuruti kemauannya. Tapi ingat, bukan tanpa harga. Pak Yekno menatap keris itu. Ia merasakan hawa panas merambat ke tubuhnya. Matanya seperti terhipnotis oleh bentuk keris yang unik. Gagangnya berbentuk kepala naga, dengan ukiran lidah yang menjulur panjang. "Apa yang harus saya lakukan?" "Tumbal," jawab Mbah Roso tegas. "Tumbal pertama, darah keturunanmu sendiri." Pak Yekno tersentak. "Arman." Suaranya lirih, bergetar. Mbah Roso mengangguk perlahan. "Kalau kau setuju, keris ini akan jadi milikmu. Setelah itu, setiap malam 1 suro, kau harus memberi makan keris itu dengan emas 1 kilo jika kau lupa. Ia akan mengambil tumbal dari yang paling dekat denganmu." Pak Yekno tak bisa berkata-kata. Hatinya seperti dikoyak 2 arah. Tapi ketika ia mengingat wajah pucat Arman, suara batuknya, dan tubuh kecilnya yang menggigil, sesuatu dalam dirinya mengeras. Ia tidak ingin anaknya menderita, tapi ia juga tidak mau kehilangan segalanya. "Aku setuju," katanya lirih. Mbah Roso tersenyum, senyum yang dingin dan menyeramkan. Ia memberikan keris itu, dan di saat yang sama, angin dalam rumah itu berhenti berhembus. Udara terasa hampa. Dari luar, terdengar suara burung hantu melolong panjang, seolah malam itu menyaksikan satu jiwa telah menjual hidupnya pada kegelapan pagi harinya. Arman ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya. Tubuhnya dingin, matanya terbuka menghadap langit-langit, dan di dadanya ada bekas luka kecil seperti tusukan benda tajam, Bulala historis. Ia memeluk jasad anaknya sambil berteriak-teriak, tapi Pak Yekno hanya diam. Matanya kosong, tenggaknya gemetar, tapi di hatinya ada desiran aneh, seperti bisikan keris itu.
yang menjanjikan satu hal, kekayaan akan datang, asal kau tak ingkar. Tiga hari setelah pemakaman Arman, hidup Pak Yekno dan Bu Lala berubah total. Rumah mereka yang dulu reot dan kusam, tiba-tiba direnovasi dengan megah. Cat tembok mengkilap, pagar besi diganti baja hitam berukir naga, bahkan mobil mewah terparkir. Di halaman, orang-orang kampung keheranan, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Mereka hanya berbisik-bisik, mencurigai keberuntungan mendadak itu terjadi, tak lama setelah kematian Arman yang begitu mendadak dan misterius. Bu Lala juga berubah. Ia yang dulu pendiam, kini sering mengenakan perhiasan emas dari ujung kepala hingga kaki. Tapi sorot matanya tetap kosong. Wajahnya memang tersenyum, tapi jelas itu bukan senyum kebahagiaan. Sejak kehilangan Arman, ia seperti hanya menjalani hidup bukan menikmati suatu malam. Tepat 1 bulan setelah Arman meninggal, Pak Yekno mengingat pesan Mbah Roso. Setiap malam 1 suro, beri makan keris itu dengan emas 1 kilo. Jangan sampai lupa ia lapar, dan lapar itu haus darah. Malam itu langit gelap pekat, bulan sabit tertutup awan. Pak Yekno membuka lemari besi di kamarnya. Di dalamnya, sudah disiapkan emas batangan seberat 1 kilo, dibungkus kain bludru merah. Ia berjalan pelan ke ruang belakang rumah. Tempat ia menyimpan keris naga runting, yang kini disimpan di sebuah altar kecil, lengkap dengan dupa, bunga, melati, dan kendi air. Saat emas diletakkan di depan keris, ruangan tiba-tiba jadi lebih dingin. Api lilin bergoyang meski tak ada angin. Keris itu bergetar pelan, seperti bernapas. Pak Yekno menutup mata, mengingat mantra yang diajarkan Mbah Roso. Naga runting, makanlah. Ini emasmu, ini persembahanku, biarkan keberkahan mengalir. Jangan ambil nyawa dari rumah ini. Saat mantra selesai diucapkan, keris itu berhenti bergetar. Api lilin kembali tenang. Pak Yekno menghela napas panjang. Ritual pertama selesai. Hari-hari berikutnya, bisnis Pak Yekno melesat pesat. Ia membuka toko bangunan, menyewakan alat berat, bahkan punya tambang pasir sendiri. Semua terasa lancar, seperti tidak ada hambatan sama sekali. Namun, setiap kali malam suro datang, ritual emas harus dilakukan. Dan setiap selesai ritual Pak Yekno selalu merasa tubuhnya dingin, seperti ada sosok yang berdiri di belakangnya. Pernah suatu malam, ia mengintip altar itu dari sela pintu, dan ia melihat bayangan naga besar mengelilingi keris itu, seperti melindunginya, agar tak lepas. Tapi meski emas terus mengalir, tak semua bisa dibeli. Bu Lala semakin hari semakin murung. Ia tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi Arman datang dengan tubuh pucat dan bibir biru, memeluknya sambil menangis. Aku kedinginan, Bu. Kenapa Ibu biarkan aku mati? Begitu bisikan yang selalu membuatnya terbangun dengan peluh dingin. Ia pernah coba membicarakannya dengan Pak Yekno, tapi sang suami hanya menjawab pendek, jangan pikirkan itu lagi. Arman sudah tenang di sana. Semua ini demi kita juga. Tapi Bu Lala tahu, tidak ada yang tenang setelah dikorbankan. Suatu malam, saat ritual ketiga selesai dilakukan, Pak Yekno tertidur di ruang altar. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di tengah danau hitam. Di hadapannya, berdiri sesosok anak kecil yang wajahnya sangat dikenalnya, Arman. Pak, kenapa ayah pilih uang? Bukan aku, tanya Arman dengan suara berat, seperti bukan suara manusia. Seketika, air danau berubah jadi darah. Dari permukaannya, muncul kepala naga raksasa dengan mata merah menyala. Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari dalamnya, keluar suara serak yang membuat jantung Pak Yekno serasa berhenti. Kau hutang emasku, jangan pernah lupa. Sekali kau ingkar, nyawa yang akan kubakar. Pak Yekno terbangun dengan jeritan keras. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap keris di hadapannya. Keris itu tersenyum. Ya, ukiran naga di gagangnya seperti berubah bentuk, melengking, seolah menyeringai penuh ancaman. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Yekno mulai takut. Bukan karena kehilangan kekayaan, tapi karena ia mulai sadar, dirinya tak lagi mengendalikan keris itu. Keris naga ranting telah menanam taringnya di dalam rumah itu, dan belum ada yang tahu darah siapa yang akan ditagih selanjutnya.
Tahun demi tahun berlalu. Rumah Pak Yekno makin megah, bisnisnya meluas hingga keluar kota, dan namanya dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Namun, semua kekayaan itu dibangun di atas dosa besar, tumbal darah anak sendiri, dan persembahan emas setiap malam satu suro kepada keris naga runting setiap tahunnya. Saat malam suro tiba, Pak Yekno akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Ia sudah hafal alur ritual, dari menaburkan bunga 7 rupa membokar dupa, meletakkan emas 1 kilo di atas kain mori, hingga melafalkan mantra dari Mbah Roso. Tapi tahun itu, segalanya berbeda. Pak Yekno sedang sibuk-sibuknya mengurus tender, proyek besar di luar kota. Ia diundang dalam serangkaian pertemuan penting yang tak bisa ditinggalkan. Malam satu suro jatuh tepat di tengah pekan, dan di pikirannya, ritual bisa ditunda 1 malam. Aku capek lah. Aku pulang dari Surabaya langsung tumbang. Besok aja aku lakuin ritualnya. Paling keris, itu ngerti, ucap Pak Yekno sambil duduk. Di sofa, wajahnya lesu, tubuhnya lunglai. Bulala, yang selama ini hanya memendam ketakutan, menatap suaminya dengan cemas. Kita nggak bisa seenaknya sama keris itu. Mbah Roso pernah bilang, keris itu lapar. Kalau sampai nggak dikasih makan, dia ambil nyawa. Pak Yekno menggeleng, mencoba menenangkan. Aku sudah terlalu capek. Besok pagi-pagi aku lakuin. Lagian baru kali ini aku telat, pasti nggak apa-apa. Tapi malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu sering berkedip sendiri. Televisi menyala lalu mati. Padahal tak ada yang menyentuh remote. Dan yang paling aneh, keris yang biasanya diam di altar, hilang pukul 2 dini hari. Bulala terbangun oleh suara bisikan dari kamar Arman yang sudah lama tak digunakan. Bu, dingin bu. Sakit bu. Jantung Bulala berdetak kencang. Ia berjalan pelan ke arah kamar Arman yang selama ini selalu dikunci. Tapi pintunya kini terbuka sedikit. Seperti ada yang sengaja membiarkannya terbuka. Saat ia mendorong pintunya, aroma amis darah langsung menyambut. Ruangan itu gelap, dingin dan basah. Di tengah ruangan, berdiri sosok anak kecil dengan tubuh kurus dan pucat. Wajahnya tak lagi utuh, dagingnya terkelupas di beberapa bagian. Darah menetes dari matanya. Bu, kenapa aku dikorbankan? Suaranya parau dan berat. Bukan suara anak kecil lagi. Bulala menjerit dan jatuh pingsan di ambang pintu. Keesokan paginya, Pak Yekno menemukan istrinya tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar. Ia masih hidup, tapi tubuhnya menggigil hebat, seperti sedang demam tinggi. Saat sadar, Bulala hanya bisa berbisik. Dia datang, Yek. Arman datang. Pak Yekno ketakutan. Ia segera mengambil emas yang sudah disiapkan dan berlari ke ruang altar. Namun, kerisnya sudah tidak ada. Altar hancur berantakan, kendi air pecah, bunga melati berserakan di lantai, dan kain mori robek seolah dicakar sesuatu. Tak ada tenda-tenda keris di sana. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari balik pintu depan. 3 ketukan, pelan, namun menghentak jantung. Pak Yekno membuka perlahan, dan tidak ada siapapun, hanya sebuah benda panjang dibungkus kain merah, tergeletak di depan pintu dengan gemetar. Ia membuka kain itu keris naga ranting. Tapi kali ini, keris itu sudah berubah. Gagangnya yang dulu berukir naga, kini melengkung seperti tubuh ular yang menganga. Bilahnya berdarah segar, seperti baru saja digunakan untuk menyayat daging manusia. Pak Yekno menjerit, menjatuhkan keris itu ke tanah. Tapi keris itu bergerak sendiri, melompat dan berdiri tegak seperti ditopang sesuatu. Dari bilahnya terdengar suara berat, seperti ribuan bisikan jadi satu. Kau lupa memberi makan, maka aku ambil darahmu. Malam itu, Pak Yekno mencoba melarikan diri. Ia membawa Bulala dan pergi mengendarai mobil secepat mungkin keluar dari kota. Tapi di sepanjang perjalanan, mereka merasa seperti diikuti. Spion memperlihatkan bayangan naga, besar dengan mata menyala merah, mengintai di balik kabut malam. Saat melewati jalan hutan sepi, mesin mobil mati mendadak. Semua lampu padam. Radio menyala sendiri dengan suara anak kecil menangis. Bulala memeluk Pak Yekno sambil menangis histeris. Tiba-tiba, kabin mobil dipenuhi asap hitam. Sosok naga raksasa muncul dari depan mereka. Keris naga runting melayang di udara, lalu melesat cepat dan menancap tepat di dada Pak Yekno. Jeritan itu menggema, namun tak ada yang mendengarnya. Esok paginya, warga menemukan mobil Pak Yekno terparkir di pinggir jalan hutan. Dalam keadaan kosong. Tak ada jasad, tak ada jejak darah. Hanya keris berdiri di dashboard mobil, dengan bilahnya masih meneteskan cairan merah pekat.
Dan sejak saat itu, setiap malam satu suro, warga sekitar mengaku mendengar suara anak kecil menangis di tengah jalan, dan bayangan naga besar melayang di atas pohon-pohon. Rumah sudah 3 bulan sejak menghilangnya Pak Yekno dan Bulala secara misterius. Rumah megah yang dulu jadi simbol kekayaan mendadak, itu kini berubah jadi rumah horor yang ditakuti warga. Rumput liar menjalar di pagar, cat tembok mengelupas, dan daun-daun kering menumpuk di halaman seperti tak pernah tersentuh manusia lagi. Tapi setiap malam satu suro, warga sekitar desa selalu mendengar suara aneh dari dalam rumah itu. Denting logam, suara batuk anak kecil, jeritan, dan bisikan. Bisikan emas, berikan emas, atau darah. Warga sudah tak berani mendekat. Bahkan kepala desa pun menyarankan agar rumah itu dikosongkan dan dianggap wilayah terlarang. Namun, seorang pria bernama Ryan, mahasiswa jurusan antropologi dari kota, tertarik mendengar cerita rumah itu. Ia datang ke desa itu bersama 2 temannya, Dena dan Tony, untuk melakukan penelitian tugas akhir tentang tempat-tempat angker dengan latar belakang pesugihan. Keris naga runting, katanya, tanya Ryan kepada warga tua bernama Pak Salim, yang dulu tetangga dekat Pak Yekno. Pak Salim hanya mengangguk, lalu berbisik sambil menatap ke arah rumah itu. Itu bukan keris biasa, nak. Itu keris iblis. Ia tidak minta disembah, ia minta tumbal. Malam harinya, meski sudah diperingatkan berkali-kali, Ryan dan teman-temannya nekat masuk ke rumah tersebut. Mereka membawa kamera, alat perekam suara, dan senter. Begitu membuka pintu rumah yang sudah lapuk itu, aroma anyir langsung menyambut. Suasananya dingin dan terasa berat di dada. Tempat ini bukan cuma kosong, bisik Dina. Merinding, mereka menyusuri setiap ruangan. Dining pen, coretan samar, seperti cakaran. Lantai belakang rumah menuju ruang altar, tampak berlumut, basah, dan berlumpur seperti pernah terkena banjir darah. Lalu mereka melihatnya keris naga ranting, masih berdiri di altar, ditancapkan ke lantai batu. Di sekelilingnya eda lingkaran, garam yang hampir terhapus. Kamera Ryan mulai rusak, layar bergaris. Suara dengungan muncul dari perekam, padahal belum dinyalakan. Jangan dekati itu, gumam Tony. Tiba-tiba, suaranya berat dan bukan seperti dirinya. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Ryan mencoba mendekat, tapi Tony tiba-tiba meraih keris itu dan mencabutnya dari lantai. Saat keris terangkat, lampu senter langsung padam. Ruangan jadi gelap, lalu suara-suara itu mulai terdengar. Jeritan, tawa, tangisan anak kecil. Dari sudut ruangan, muncul sosok Bulala dengan wajah setengah hangus dan mata melotot penuh luka. Tubuhnya berlumuran darah. Ia melangkah perlahan, menyeret kaki seperti patah. Aku lapar, aku belum selesai. Dia belum selesai. Lalu dari balik dinding, Pak Yekno muncul. Namun wajahnya sudah tak seperti manusia lagi. Matanya hitam legam, bibirnya sobek lebar hingga ke telinga, dan di punggungnya tumbuh sisik seperti naga. Tangannya memegang gagang keris yang meneteskan darah. Aku menunda emas. Sekarang, aku jadi tumbalnya, katanya sambil menyeringai Ryan menjerit, menyadari bahwa keris itu bukan hanya senjata, tapi penjara roh-roh tumbal. Satu persatu, roh tumbal keris keluar dari altar. Anak-anak, wanita, pria, semuanya dengan wajah penuh luka dan mata kosong, mengelilingi Ryan dan Dina. Bakar kerisnya! Jerit Dina histeris. Ryan meraih botol bensin dari tas mereka cadangan untuk lampu darurat dan menyiramkan semuanya ke keris. Ia menyalakan korek api dan melemparkan ke arah keris. Ledakan kecil terjadi. Api membumbum ke langit-langit, dan suara jeritan keras menggema dari dalam rama. Keris itu terbakar dengan cahaya menyilaukan, lalu meledak menjadi abu. Tiba-tiba, semuanya hening. Dina terisak di sudut ruangan. Tony tergeletak tak sadarkan diri. Ryan berdiri, gemetar, memandangi altar yang kini hangus. Esok harinya, warga menemukan rumah itu terbakar sebagian. Ryan dan kedua temannya dibawa keluar dengan luka ringan. Mereka selamat. Namun, anehnya, keris itu tidak ditemukan di antara puing. Yang tersisa hanyalah bekas. Lingkaran hitam terbakar di lantai, dan satu tulisan di dinding dengan darah. Kau boleh membakarku, tapi aku tak pernah mati, aku akan kembali. Saat suro berikutnya, kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Rumah Pak Yekno akhirnya diratakan oleh warga. Tapi sebagian orang percaya, roh keris itu masih berkeliaran, mencari rumah baru. Dan orang serakah berikutnya, yang siap menukar emas dengan darah.
2 tahun telah berlalu sejak kebakaran rumah Pak Yekno. Desa itu kini terlihat lebih tenang. Rumah-rumah penduduk tampak biasa-biasa saja, tanpa tanda-tanda kemewahan yang mencolok. Namun, ketenangan itu hanya di permukaan. Luka lama belum sembuh. Warga masih sering membicarakan tentang suara tangisan di malam satu suro, atau bau amis yang tiba-tiba menyelinap saat angin berhembus ke arah bekas rumah Pak Yekno yang kini sudah jadi lapangan kosong. Sementara itu, jauh dari desa, di kota kecil bernama Randu Pitu, seorang pria muda bernama Fahrul tengah sibuk membersihkan ruko tua warisan pamannya yang baru meninggal mendadak. Fahrul adalah seorang pengrajin logam dan barang antik. Ia baru saja keluar dari pekerjaannya sebagai teknisi dan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk memulai hidup baru di antara tumpukan kardus dan barang rongsokan yang berserakan. Fahrul menemukan sebuah peti kayu kecil dengan ukiran naga dan sisik di sekelilingnya. Peti itu tertutup rapat dengan kunci kuno. Di atasnya tertempel secari kertas yang sudah menguning dengan tulisan tangan jangan dibuka. Terutama saat malam suro, Fahrul menggerniat. Ia bukan orang yang percaya mitos atau tahayul. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logika. Ia berpikir, mungkin ini salah satu koleksi barang antik pamannya yang punya nilai tinggi. Karena penasaran, ia membuka paksa peti itu dengan obeng dan sedikit paksa. Begitu terbuka, aroma anyir langsung menyebar. Di dalamnya terbaring keris naga. Runting, gagangnya berukir kepala naga dengan lidah yang menjulur. Dan bilahnya hitam legam, terlihat mengkilap seperti baru saja ditempa. Padahal, usia keris itu jelas sangat tua. Meski tidak tahu asalnya, Fahrul langsung terpesona. Ia merasa keris itu memanggilnya tanpa pikir panjang. Ia mengambilnya dan meletakkannya di rak koleksi pribadi di rumahnya. Beberapa hari setelah menemukan keris itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, usaha kecil Fahrul yang baru ia mulai jual beli logam dan barang antik tiba-tiba mendapat pembeli dalam jumlah besar. Banyak kolektor dari luar kota datang. Bahkan ada yang tak menawar harga sedikit pun. Kedua, ia mulai sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat seekor naga besar berkeliling di atas rumahnya. Kadang naga itu bersuara, kadang hanya menatapnya. Dari kejauhan, tapi mata naga itu merah menyala, seperti api. Ketiga, ia menemukan emas batangan di gudang belakang yang sebelumnya tertutup debu dan tidak pernah ia sentuh. Tidak hanya 1, tapi 3 kilo emas murni terbungkus rapi dalam kantong kain. Dari mana ini semua? Pikir Fahrul. Ia mulai mencurigai keris itu. Tapi rasa serakahnya perlahan mengalahkan rasa takutnya. Seorang tetua desa, Pak Rifa, yang mendengar kabar tentang Fahrul dan keris misterius itu, langsung datang menemuinya. Wajahnya tegang, matanya penuh kecemasan. Kamu harus kembalikan itu, Le. Itu bukan keris biasa. Itu keris yang pernah membunuh satu keluarga. Ia haus darah Yuka Pak Rifa ke-1 dengan nada serius. Fahrul tertawa kecil. Pak Rifai, zaman sudah modern. Jangan percaya mitos-mitos begitu. Kalau itu keris pembawa sial, kenapa saya malah dapat rezeki berlimpah? Pak Rifai memelototinya. Kamu pikir itu rezeki? Itu umpan. Dia sedang memberi kamu manis sebelum menggigitmu sampai. Namun Fahrul tetap keras kepala. Ia tidak percaya pada hal gaib. Uang sudah mengaburkan akalnya. Ia bahkan membangun rumah besar dan membuka cabang usaha di kota. Nama Fahrul mulai dikenal. Tapi malam satu suro mulai mendekat. Dan carries it mulai berubah. Tepat malam satu suro, Fahrul terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara gemerincing logam dan derap langkah kaki di atap rumahnya. Ia bangun dan mengecek seluruh rumah, tapi tak ada siapapun. Saat kembali ke kamarnya, keris itu sudah tidak ada di rak. Ia menemukannya berdiri tegak di ruang tamu, bersinar merah dalam gelap. Lalu, muncul tulisan di cermin rumahnya. Kau sudah menerima, sekarang bayar dengan emas. Atau, darahmu jadi gantinya. Tangan Fahrul gemetar. Ia buru-buru mengambil salah satu emas batangan dan meletakkannya di bawah keris. Begitu itu menyentuh lantai, keris itu kembali diam. Seolah kenyang, Fahrul tak bisa tidur semalaman. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mulai paham. Ini bukan keris biasa. Ini makhluk hidup yang mengikat perjanjian, diam-diam, dan ia telah menyetujuinya. Tanpa sadar, hari demi hari berlalu. Tiap malam satu suro, Fahrul selalu memberi makan keris itu dengan emas. Bisnisnya makin lancar, kekayaannya bertambah, tapi jiwanya mulai kosong. Ia mulai sering melihat sosok bayangan berdiri di sudut ruangan, mendengar suara orang menangis, tertawa, dan sesekali suara anak-anak memanggil, "Ayah, jangan tinggalkan aku." Ia bahkan melihat sesosok pria tua,
dengan mata hitam berdiri di mimpi-mimpinya. Pria itu tertawa sambil berkata, "1 tumbal. Sudah cukup untuk awalan. Tapi, keris ini akan selalu lapar. Kau, penjaga barunya." Fahrul mulai kehilangan kewarasan. Ia tidak bisa membedakan mana nyata dan mana halusinasi. Tapi ia tahu satu hal, keris itu sudah memilihnya. Dan saat ia mencoba membuangnya jauh ke sungai, keris kembali berdiri di dapur keesokan paginya. Basah kuyup, tapi utuh. Tak bisa dihancurkan. Kini Fahrul hidup dalam ketakutan. Ia punya segalanya, tapi ia tahu setiap rezeki yang datang dibayar dengan nyawa. Dan saat malam 1 suro berikutnya datang, jika ia lupa memberi emas, maka darahnya sendiri yang akan tumpah. Fahrul berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tampak tua dari usianya. Mata cekung, rambut mulai memutih, dan sorotnya kosong. Padahal usianya belum genap 35 tahun. Tapi sejak memiliki keris naga runting, hidupnya seolah diperas dari dalam. Tak terlihat di luar, tapi hancur perlahan dari dalam hati dan pikirannya. Kekayaan melimpah, tak mampu membeli ketenangan. Rumah mewahnya kini seperti penjara. Hampir setiap malam, ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari dalam dinding. Tangisan, bisikan, bahkan teriakan minta tolong dari arah kamar keris. Ya, Fahrul menyebutnya begitu. Kamar keris, sebuah ruangan kecil yang ia khususkan hanya untuk menyimpan keris itu. Dulunya ia menyimpan di lemari kaca seperti benda antik biasa. Tapi sejak keris itu beberapa kali muncul di tempat tak seharusnya di bawah tempat tidur. Bahkan di kamar mandi ia mulai menganggap keris itu makhluk hidup. Dan ia tidak salah. 1 minggu sebelum malam 1 suro, Fahrul merasa semakin gelisah. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu berdiri di tengah lautan darah. Di sekitarnya, ratusan tangan merangkak keluar dari dalam cairan merah itu, mencoba menariknya masuk. Lalu terdengar suara berat dari langit gelap. "Kau menunda, kau akan membayar." 3 hari sebelum malam 1 suro, emas batangan terakhirnya dicuri orang. Gudangnya dibobol oleh perampok. Kamera pengawas rusak, alarm tak berbunyi. Semua emasnya habis. Panik, Fahrul mencoba mencari emas baru di pasar gelap. Tapi semua usahanya gagal. Uang ada, tapi barangnya tak tersedia. Seolah-olah dunia menolak memberikan emas padanya. "Kenapa sekarang?" gumamnya panik. Ia bahkan mencoba meminjam ke kolega bisnis. Namun saat mendengar alasannya ingin membeli emas 1 kilo dalam waktu singkat, semua menolak. Hari terus berjalan. Malam 1 suro pun tiba. Pukul 11 malam, Fahrul duduk gemetar di kamar keris. Di depannya hanya ada sebatang emas seberat 250 gram jauh. Dari syarat 1 kilo yang diminta keris itu, ia tetap meletakkan emas itu di altar sederhana. Dengan bunga melati dan dupa seperti biasa, mulutnya bergetar membaca mantra. "Naga runting, ini emasku. Hanya ini yang bisa kuberikan malam ini. Ampuni aku, jangan ambil nyawa." Tapi tak ada reaksi. Keris itu diam. Hingga tepat pukul 12 malam, keris itu bergetar hebat. Lalu melompat dari tempatnya dan menancap keras di lantai kayu. Dari ujung bilahnya, keluar darah segar, mengalir seperti luka baru. Cahaya lilin padam, angin menderu, dupa terbakar habis. Dan mendengar suara berat itu lagi. "Kau telah ingkar. Sekarang, giliranku menagih." Lampu rumah padam. Semua perabot bergetar. Cermin pecah, lantai terasa bergoyang. Dari setiap dinding keluar tenggen-tenggen hitam, seperti bayangan pekat, menggeliat, mencari tubuh untuk direnggut. Fahrul berlari keluar kamar, tapi pintu tak bisa dibuka. Ia menggedor, menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Rumah Nia Sepi terkunci seperti kuburan hidup. Lalu ia melihatnya. Sosok Pak Yekno berdiri di depan pintu. Wajahnya hancur, matanya bolong, tubuhnya bersisik seperti ular naga. "Aku pernah menunda, dan aku mati. Sekarang giliranmu," katanya sambil menyeringai. Di belakangnya Mangkuil Bulala menangis sambil memeluk sesosok anak kecil. "Arman, bawa dia," bisik Arman. "Biar dia rasakan apa yang ayahku rasakan." Tiba-tiba, keris itu terbang sendiri, berputar-putar di udara, lalu menancap di dada Fahrul. "AARRRG, hah!" Tubuh Fahrul terangkat, lalu terbanting ke lantai. Darahnya muncrat ke dinding. Tapi anehnya, ia tidak mati, tubuhnya mulai berubah. Matanya hitam, lidahnya menjulur, sisik tumbuh di leher dan punggungnya. Ia menjerit, meronta, tapi tak bisa lari.
keris naga runting telah memilihnya menjadi penjaga selanjutnya. Bukan hanya sebagai pemilik, tapi penunggu. Esok paginya, warga menemukan rumah Fahrul terbuka lebar. Tak ada jasad, tak ada tanda kekerasan, tapi seluruh isi rumah kosong. Tak ada emas, tak ada perabot. Hanya satu benda yang tertinggal. Keris naga ranting berdiri di tengah ruangan, di atas genangan darah kering yang membentuk simbol naga. Melingkar. Sejak saat itu, rumah Fahrul menjadi tempat terlarang. Dan kabarnya, keris itu kembali kelaparan setiap malam satu suro. Jika tak ada yang memberi makan emas, maka keris akan keluar. Mencari darah, mencari tumbal baru, dan kali ini, ia tak menunggu dipanggil. Ia datang sendiri. Sudah 3 tahun berlalu sejak rumah megah milik Fahrul berubah menjadi bangunan kosong penuh misteri. Warga sekitar menamainya rumah keris. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk, terutama setiap malam satu suro. Konon, dari dalam, rumah itu sering terdengar suara dentingan besi, jeritan, dan kadang suara anak kecil yang tertawa seram. Namun, seperti kisah horor lainnya, selalu ada orang yang tidak percaya dan menganggap semua itu mitos belaka. Orang itu adalah Yadi, seorang pemuda perantauan berusia 27 tahun. Ia baru saja datang dari luar kota untuk membuka usaha bengkel di desa itu. Karena biaya sewa rumah cukup mahal, ia tertarik saat seorang warga dayam-daya menyarankan, kalau berani, tinggal aja di rumah tua di ujung sana. Gratis. Tapi ya, siap-siap, kalau malam suro, Yadi tertawa. Halah, zaman sekarang masih percaya beginian, cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Akhirnya, ia pun tinggal di rumah itu. Awalnya, memang tak terjadi apa-apa. Bahkan rumah itu cukup kokoh. Walau kotor dan penuh debu, setelah dibersihkan, terasa nyaman. Namun, semakin mendekati malam satu suro, suasana rumah itu perlahan berubah. Malam-malam Yadi sering terbangun mendadak, merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Kadang, terdengar langkah kaki berat di atas loteng. Tapi setiap diperiksa, kosong satu malam, ia menemukan keris antik di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Keris itu berkilau, meski tidak terkena cahaya. Gagangnya berbentuk naga, dengan mata merah menyala. Yadi, yang menyukai benda antik, malah menganggap itu berkah. Wah, ini bisa dijual mahal, gumamnya sambil tertawa. Ia membersihkan keris itu dan meletakkannya di meja ruang tamu sebagai hiasan. Namun sejak malam itu, semua berubah. Tanggal 1 suro pun tiba. Hari itu hujan turun sejak sore. Langit gelap, angin kencang, petir menyambar-nyambar. Yadi sedang duduk di depan televisi saat tiba-tiba lampu padam, suara petir memekakkan telinga, dan terdengar suara dentingan logam dari dalam rumah. Ting, ting, ting. Yadi berdiri. Apa tuh? Ia mengambil senter dan menyusuri rumah. Dentingan itu semakin keras, semakin dekat, sampai akhirnya senter miliknya mati sendiri. Gelap total. Dan dari kegelapan, muncul suara berat berbisik. Mana emasku? Yadi panik. Siapa itu? Tiba-tiba, keris yang ia letakkan di meja terangkat sendiri di udara, berputar cepat, lalu menancap keras di lantai depan kakinya, membuat lantai kayu pecah dan darah menyembur keluar. Yadi terpental ke belakang, wajahnya pucat. Di depannya muncul sosok bayangan besar berbentuk naga hitam, dengan mata menyala merah. Kau membangunkanku? Tanpa persembahan, maka kau harus bayar dengan darahmu. Seketika, dinding rumah berubah merah, seolah dilumuri darah segar. Suara jeritan bergema di seluruh ruangan. Wajah-wajah korban terdahulu muncul di cermin, di jendela, di lantai, termasuk wajah Pak Yekno, Bulala, dan Fahrul. Larina, teriak wajah Fahrul dari cermin. Kamu masih bisa! Yadi berdiri, gemetar, lalu berlari ke arah pintu. Tapi pintu terkunci. Keris di lantai bergetar hebat, lalu terbang ke arahnya. Tepat saat akan menancap ke tubuh Yadi, tiba-tiba teriakan keras dari luar rumah membuyarkan semuanya. Brok, pintu berhasil didobrak oleh seorang kakek tua, berjubah putih Hembah Roso, dengan tenang. Ia menaburkan kembang 7 rupa dan menyiram air doa ke arah keris. Keris itu jatuh ke lantai, bergetar lemah lalu berhenti,
bayangan naga menghilang. Suara jeritan mereda, dan rumah kembali tenang. Yadi terdudak, napasnya memburu. "Mbah, apa-apa itu tadi?" tanya Yadi ketakutan. Mbah Roso menatap keris di lantai. Itu adalah keris naga runting. Dulu diberi makan emas, sekarang haus darah. Dia menunggu tumbal tiap malam satu suro. Kalau tidak ada emas, dia akan memilih manusia. Yadi gemetar. "Terus, kenapa saya masih hidup?" MBA menatapnya lekat-lekat. "Karena kau belum berniat mempergunakannya. Kau masih polos. Tapi kalau tadi kau sempat niat jual atau pakai keris itu untuk pesugihan, kau sudah habis." Yadi menendok. Dalam hatinya ia sadar, nyawanya nyaris melayang karena keserakahan. Malam itu, keris kembali dimasukkan ke dalam peti besi dan dikubur jauh di kaki gunung oleh Mbah Roso dan beberapa sesepuh desa. Tapi mereka tahu itu bukan akhir. Sebab selama masih ada manusia yang serakah, keris naga runting akan selalu punya jalan untuk bangkit. Satu suro akan terus datang. Dan jika tidak ada yang memberi emas, akan selalu ada tumbal baru. Malam satu suro telah lewat. Desa itu kembali tenang. Setidaknya, di permukaan, rumah tua bekas milik Pak Yekno masih berdiri kokoh, meski warnanya telah kusam, cat mengelupas, dan halaman dipenuhi semak liar. Orang-orang tak lagi berani menyebut nama keris naga runting secara terang-terangan. Bahkan anak-anak kecil dilarang bermain terlalu dekat rumah itu. Namun ketenangan itu hanya tipuan, sebab ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan yang menimpa Yadi, seorang mahasiswa jurusan sejarah mistik bernama Laras, datang dari kota untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Ia mendengar kabar tentang keris kuno yang diyakini bisa memberi kekayaan luar biasa dengan syarat tumbal. Dia tertarik bukan untuk pesugihan, tapi untuk mencari kebenaran. Kalau ini benar, maka keris naga runting bisa jadi satu-satunya peninggalan keris yang menggunakan media emas dan tumbal darah. Tidak pernah tercatat di naskah manapun, ujar Laras kepada dosennya. Berbekal kamera, buku catatan, dan alat perekam suara, ia nekat datang ke desa itu. Meski warga menolak bercerita secara langsung, Laras mendapat petunjuk tentang rumah kosong, bekas milik Pak Yekno. Hari itu, tepat sore menjelang malam Jumat Kliwon, Laras berdiri di depan rumah tua itu. Udara terasa berat, angin seakan berhenti berhembus. Daun-daun kering menumpuk di sudut tangga. Ia melangkah masuk. Bau lembab dan anyir langsung menyeruak dari dalam. Tangannya meraba saklar lampu, tapi seperti sudah diduga, tidak menyala. Ia menyalakan senter. Ruang tamu itu masih sama. Sepi, dingin, dan penuh debu. Tapi di pojok kanan, ia melihat lukisan wajah seorang pria dan wanita, tampak tua dan suram. Nama di bawah lukisan itu tertulis samar, Yekno dan Lala. Laras mencatat setiap detail. Namun, saat ia akan naik ke lantai atas, tiba-tiba terdengar bunyi, derk, derk, derk. Seperti kursi yang digeser sendiri. Laras memutar badan. Tak ada siapa-siapa. Ia mengatur napas. Lalu mengambil alat perekam suara, dan berkata pelan, "Kalau ada arwah di sini, aku hanya ingin mencatat sejarahmu. Aku tak berniat jahat." Sunyi. Tapi kemudian, alat rekamnya berdesis sendiri. Saat diputar ulang, terdengar suara lirih. "Kau datang terlalu malam." Jantung Laras berdetak kencang. Ia melangkah arah ruang bawah tanah, mengikuti peta rumah yang ia cetak dari kantor desa. Di sana, ia menemukan altar tua dari kayu yang telah rusak sebagian. Di atas altar itu, tak ada keris, tapi lantainya masih basah seperti darah yang baru mengalir. Dan di dinding, Laras melihat coretan dengan arang. Satu tumbal, belum lunas. Tiba-tiba, seluruh senter dan alat perekamnya mati bersamaan. Gelap gulita. Laras mencoba keluar, tapi seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Udara makin dingin. Ruang itu dipenuhi suara tangisan, bisikan anak kecil, dan teriakan histeris. Dari sudut altar, muncul wajah anak kecil Arman, putra Pak Yekno. Mukanya pucat, matanya bolong, dan tubuhnya seperti melepuh. "Aku belum bisa tenang. Mereka belum bayar penuh," katanya pelan. Kemudian, muncul pula bayangan Bulala yang menangis sambil menjerit-jerit. "Bukan ini yang aku mau. Aku ingin anakku hidup, bukan kaya raya." Dan terakhir, bayangan Pak Yekno berdiri dengan tubuh penuh luka dan darah, berkata,
Jika ada yang berniat membangunkan keris itu lagi, dia akan datang. Dia akan menagih tumbal yang lebih besar. Laras akhirnya berhasil keluar, tak sadarkan diri di depan rumah. Ia ditemukan oleh warga yang langsung membawanya ke klinik setelah siuman. Laras bercerita bahwa ada satu arwah, yaitu Arman, yang masih terikat dengan rumah itu. Ia bukan hanya tumbal, tapi penuntut keadilan. Seluruh kejadian itu ia dokumentasikan dalam sebuah jurnal khusus. Namun ia tidak pernah mempublikasikannya. Ia menyadari ada kisah yang tak boleh disebarkan sembarangan, karena bisa membuka pintu petaka baru. Sejak saat itu, setiap malam satu suro, warga desa menyalakan dupa dan membacakan doa di depan rumah itu. Bukan untuk mengusir arwah, tapi untuk menenangkan mereka. Namun, di tengah ritual tahunan itu, salah satu warga mengaku melihat 2 tahun berlalu sejak Laras hampir kehilangan nyawanya di rumah tua itu. Warga desa kini hidup lebih tenang atau, setidaknya, mereka berpura-pura tenang. Rumah Pak Yekno tetap kosong, terkunci, dan ditumbuhi lumut. Namun, setiap malam satu suro, asap dupa dari rumah-rumah penduduk masih mengepul, dan doa-doa dilantunkan lirih dengan ketakutan yang tersembunyi di balik mata mereka. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Suatu hari, datanglah seorang pria asing, bertubuh tinggi, berpakaian serba hitam, dan berambut panjang dikuncir. Namanya Bagas, seorang kolektor benda pusaka antik. Ia mengaku mendengar cerita tentang keris naga runting dari catatan Laras yang bocor di forum mistik gelap internet. Ia datang bukan untuk meneliti atau berdoa. Ia ingin memiliki keris itu. Jika benar ada keris yang bisa mengubah hidup dengan emas dan kekuasaan, aku ingin membelinya. Harga tak jadi soal, katanya kepada kepala desa. Namun kepala desa hanya diam, menatap Bagas seperti menatap seseorang yang baru saja menggali kuburnya sendiri. "Pak, aku serius. Aku bawa uang tunai. Bahkan kalau perlu, aku akan renovasi rumah itu sekalian." Setelah permintaannya ditolak oleh warga desa, Bagas nekat masuk malam-malam ke rumah tua itu, seorang diri. Ia membawa kamera canggih, beberapa alat pembersih, dan koper kecil berisi emas batangan 1 kilo. Sebagai persembahan menurut cerita Laras, malam itu, langit mendung gelap. Petir menyambar jauh di utara. Bagas membuka paksa pintu depan rumah Pak Yekno. Bau busuk langsung menyergap hidungnya. Tapi ia hanya tertawa kecil. "Hanya rumah kosong biasa," katanya sambil mengarahkan kameranya. Ia masuk ke ruang belakang, menemukan altar tua yang sudah hancur. Tapi kerisnya masih ada. Tertancap di batu hitam yang retak, terbungkus kain mori yang sudah menghitam dan penuh darah kering. Bagas mendekat, membungkuk, dan menyentuh gagang keris itu. Saat tangannya menyentuh ukiran naga, tubuhnya gemetar. Keris itu berdenyut, seolah hidup dengan senyum puas. Bagas meletakkan emas batangan di altar dan berkata, "Ambillah ini, aku pemilikmu sekarang." Ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba, lampu kameranya mati, angin kencang menerpa dari dalam ruangan. Suara seperti deru napas naga menggema, diikuti jeritan panjang dari arah langit-langit. Dinding bergetar, tanah di bawah altar terbelah pelan. Dari celah itu, keluar asap hitam pekat, dan dari asap itu muncul wajah-wajah yang telah lama mati. Wajah Arman, Bulala, dan Pak Yekno. Namun mereka bukan lagi manusia. Mata mereka merah, kulit mereka hangus, dan tubuh mereka meleleh. "Aku belum selesai," bisik suara Arman. "Kau bukan pemilikku." Suara keris menggema langsung di kepala Bagas. Bagas mencoba lari, tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik sesuatu dari bawah tanah. Tangan-tangan hitam muncul dari lantai, mencengkram kakinya, menariknya perlahan ke dalam celah altar yang semakin melebar. Ia berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Di luar, warga desa menutup jendela rapat-rapat. Mereka sudah tahu, mereka sudah merasakan firasat itu datang. Malam itu, rumah Pak Yekno bersinar merah, seperti terbakar dari dalam, namun tak ada asap, hanya cahaya dan jeritan yang menyayat langit. Keesokan harinya, rumah itu kembali sunyi. Namun kini, altar tua di ruang belakang berubah. Keris naga runting tak lagi terbungkus kain. Ia berdiri tegak di tengah altar, berkilau dan dikelilingi oleh 3 batangan emas. Emas milik Yekno, emas persembahan dari Laras, dan emas terakhir milik Bagas. Warga tak berani menyentuh, tapi mereka tahu keris itu hidup kembali. Dan setiap malam satu suro, mereka melihat bayangan hitam berdiri di depan altar. Bukan hanya 1, tapi 3. Bayangan Yekno, Lala, dan Bagas menjaga keris. Menunggu siapapun yang tamak.
menunggu. Orang berikutnya yang ingin jalan pintas menuju kekayaan, dengan nyawa sebagai harga,